ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات minal muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Madinah Bangkinang dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang mengikuti kajian kita pada kesempatan yang mulia ini. Puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang banyak yang Allah berikan, yang Allah curahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut bisa kita manfaatkan dalam kebaikan dan ketaatan, bisa melahirkan banyak pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang telah banyak berjasa kepada kita, yang mengajari banyak kebaikan, yang mengarahkan kita ke jalan yang benar. Semoga salat dan salam juga tersambung untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, mengorbankan harta dan jiwa demi tegaknya agama yang mulia, dan kepada siapapun di antara umat ini yang mengikuti mereka dengan cara yang ihsan dan istiqamah di atasnya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bahwa di antara salah satu ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka ini diberikan usia oleh Allah tidak seperti usia umat-umat sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan dalam sebuah hadisnya, a'maru ummati, bahwa usia umatku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Nah, sedikit yang melewati melebihi dari usia ini. Kalau kita melihat sejarah bahwa apa yang disampaikan Nabi ini tentulah benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada usia 63. Masuk dalam rentang usia itu ya. Abu Bakar As-Siddiq pun meninggal di usia tersebut, 63 tahun. Umar Ibnul Khattab juga demikian, meninggal pada usia 63 tahun. Hanya Utsman Allah berikan pengecualian dari dua sahabat sebelumnya. Beliau ini usianya 80 tahun lebih. Allah berikan umur lebih dari 80 tahun. Ini masuk dalam pengecualian. Inilah gambaran tentang usia kita yang disebutkan oleh Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat usia umat-umat terdahulu, maka tergolong sangat pendek usia kita ini.
Ada sebuah kisah bahwa di zaman Nabi Musa alaihi salam, dia menemui salah seorang ibu yang menangisi kematian anaknya. Ketika ditanya berapa usia meninggal anak ibu, maka dijawab olehnya lebih kurang 300 tahun. Berapa? 300 tahun. Ditangisi karena meninggal masih bayi, masih kecil, masih bujang. Maka Nabi Musa alaihi salam menyebutkan bahwa akan ada di akhir zaman mereka usianya sangat pendek. Mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala umur tidak seperti kita di zaman ini, sehingga ibu ini terhibur. Ada orang yang nanti di akhir zaman disebutkan usianya hanya antara 60 sampai 70 tahun. Kaget ibu ini. Ibaratnya meninggal masih bayi. Kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Maka seperti Nabi Nuh alaihissalam, kita lihat berapa usia dakwahnya beliau. 1000 tahun kurang 50. Artinya apa itu? 950 tahun itu usia dakwanya. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, usianya lama dakwahnya itu 950 tahun. Itu belum hidupnya, belum usianya. Yang beriman hanya sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa usia dakwahnya? 23 tahun lebih kurang ya. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota. Tapi subhanallah, dari sisi usia boleh umat ini pendek, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada umat ini dari amalan-amalan yang sangat luar biasa. Malam ini kita akan membahas amalan-amalan yang secara bentuk praktek ringan namun memiliki amal yang berlipat-lipat. Amalnya ringan namun pahalanya berat. Amalannya kecil namun kebaikannya sangat besar. Jadi usia kita yang pendek ini, kalau kita diberi taufik oleh Allah dengan amalan-amalan yang sangat ringan ini, maka bisa kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Barangkali kita akan melampaui usia-usia umat terdahulu. Saya sebutkanlah satu amal di dalam Islam. Ya, ini yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan suci Ramadan, bulan yang disebut dengan bulan seminya orang beriman. Orang hari itu sangat dekat dengan Allah. Hati kita sangat mudah untuk beramal karena Allah berikan kepada kita pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada umat ini, Allah berikan hadiah kepada umat ini adalah beribadah bernilai yang sangat tinggi pada malam Lailatul Qadar. Itu luar biasa. Itu terjadi setiap tahun. Dan Allah berikan kepada umat ini syaratnya syaratnya yang disebutkan Nabi itu man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Hanya 2 syaratnya. Yang mendirikan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman kepada Allah, dia qiyam atas dasar iman, dia membaca Al-Quran atas dasar iman, ya, dan ihtisab, mengharap ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala,
maka Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Bayangkan itu. Ma taqaddama min dzambi. Makanya Nabi mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an juga Allah sebutkan di antara amalan itu Lailatul Qadar itu ada khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000. Kalau dikonversikan dengan hitungan bulan itu ya, kalau 1000 bulan itu kalau kita konversikan dengan tahun itu berapa tahun? Lebih kurang 84 tahun 3 bulan lebih kurang. Masya Allah tabarakallah. Ibadahnya berapa? Cuma satu malam. Kan Lailatul Qadar dimulai sejak kapan? Sejak mulai masuk malam itu sampai hatta apa? Al-Fajr, sampai datang waktu subuh. Apapun yang kaum muslimin kita lakukan, dari sedekahnya, dari zikirnya, dari tilawahnya, dari qiyamnya, Allah berikan nilai seperti orang beribadah selama 1000. Andai setiap tahun kita dapat ya bang, bayangkan bisa dikalikan itu. Kita sadar tentang makna Lailatul Qadar ini misalnya, Masya Allah, dan kita hidup sejak kita diberikan oleh Allah ya, beban taklif, kita sadar tentang keutamaan itu dan kita dapatkan, maka bisa kita kalikan betapa panjangnya usia yang Allah berikan sebagai nilai dari amal kita. Kalau usianya tidak panjang, bisa jadi usianya tidak sampai 83 tahun, sudah meninggal dunia, tapi nilai dari amalan-amalan itu telah dicatat Allah senilai ya 83 atau 84 tahun 3 bulan lebih kurang. Nah, oleh karenanya ada beberapa amalan-amalan di dalam Islam. Semoga dengan kita mempelajari hadis-hadis yang disebutkan Nabi ini bisa kita istiqamah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukuran sebaik-baik amal itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang terjaga terus dan diamalkan walaupun sedikit. Itu standar amal yang baik, yang disukai Allah itu amal yang continue, amal yang senantiasa dijaga dalam hidupnya. Dapat satu hadis dipahami dengan pemahaman para ulama, lalu dipegang hadis itu, dijaga sampai dia meninggal dunia. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala bahwa sebaik-baik karamah adalah istiqamah di atas jalan ketaatan. Itu mahal harganya, mahal nilainya ketika kita bisa berpegang kepada satu amal, kita jaga terus, maka kita akan mendapatkan nilai yang tidak sama dengan orang yang tidak mengamalkan. Mari kita lihat salah satu amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar dari hadis ini, berbahagia mengejar surga, berbahagia dan gembira mengejar surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqum fayusalli raq'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Tidak ada seorang muslim pun yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia salat 2 rakaat dan salatnya itu penuh dengan kekhusyuan kepada Allah tabaraka wa taala, anggota tubuhnya khusyuk, hatinya khusyuk, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga. Illa wajabat lahul jannah. Allah berikan dengan amalan hanya berwudu tadi, berwudu kemudian kita salat,
Allah berikan surga yang begitu mahal. Mahal surga itu? Mahal. Siapa yang menyebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Perdagangan Allah itu mahal. Tahukah kalian, kata Nabi, apakah perdagangan Allah itu? Ala inna sil'atallahil jannah. Perdagangan Allah itu adalah surga. Maka surga itu tidak bisa didapat dengan amalan yang ya cuma-cuma. Tapi surga didapati dengan kesungguhan, didapatkan dengan keistiqamahan di dalam beramal, didapatkan dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Nabi telah menjelaskan jalan surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa kita. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu tantangannya berat bagi jiwa. Karena berat bagi jiwa, Allah pun berikan balasan yang luar biasa. Begitu sebaliknya, neraka Allah itu jalannya ringan dan disukai oleh jiwa. Makanya orang-orang yang pecinta surga, orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh di dalam beramal, Allah tidak akan abaikan seluruh amal yang ia lakukan. Maka disinilah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, wudu adalah salah satu amalan yang jika ini kita jaga, maka wajabat lahul jannah. Dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadis yang lain, ternyata memang hanya orang-orang beriman saja yang bisa konsisten dengan wudu ini. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la yahfadzul wudu'a illal mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga wudunya kecuali hanya orang beriman. Orang beriman itu mahal. Orang beriman itu bernilai. Di antara nilai yang Allah berikan kepada mereka adalah surga Allah tabaraka wa taala, atas keimanan, atas ketakwaan, atas segala kesungguhan yang telah ia lakukan. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma minkum min ahadin yatawadda. Tidak ada salah seorang dari kalian yang berwudu, fayablu au fayas buul wudu. Dia menyempurnakan wudunya sempurna, thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Orang yang berwudu, lalu setelah dia berwudu membaca kalimat ini, membaca doa ini. Apa doanya tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh. Itu saja. Maka apa bagi dia? Sebagai balasan dari ucapan ini, Allah bukakan kepadanya pintu surga yang 8. Kan pintu surga itu ada 8. Maka masuk dari pintu mana saja yang ia suka. Bayangkan kaum muslimin, berapa kali kita berwudu hari ini? Mulai dari subuh atau sebelum subuh, bagi yang sudah bangun sepertiga malam, atau mungkin di akhir sebelum salat subuh 1 jam diambil waktu, sudah bangun dia, berwudu, dia membaca lagi doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh. Lalu batal wudu lagi dia menjelang salat subuh, kemudian dia salat subuh berjamaah. Kemudian ketika duha masuk tiba, maka dia pun berwudu lagi, dia baca lagi. Kemudian dia sambal wudu, mentajdid wudu ketika zuhur masuk. Subhanallah, ini amalan-amalan yang sangat luar biasa di sisi Allah tabaraka wa taala. Makanya Nabi SAW menyebutkan di antara amalan yang sangat dicintai Allah adalah isbaghul wudu indal makarih,
menjaga wudu di saat-saat atau di waktu-waktu yang sangat tidak kita sukai. Kapan kira-kira itu yang paling berat berwudu itu? Kapan? Malam hari atau waktu musim hujan, musim dingin? Kan nggak mau kita wudu, berat. Tapi ketika orang menjaga hal-hal seperti itu, maka dia tidak pernah putus dan tidak pernah dia berhenti berwudu. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, mengatakan dalam menjelaskan hadis ini, fayusalli rak'ataini muqbilun alaihima biqalbi wa wajhi, dia salat ya dengan penuh kekhusyuan, jama'a sallallahu alaihi wasallam bihatainil labzataini anu al-khudu' wal khusyu'. Nabi menyebutkan di dalam hadis ini dua keadaan, ya khusyuk dalam salatnya, kemudian juga khudu'. Khusyuk terlihat hatinya hanya kepada Allah, khudu' anggota tubuhnya tenang, maka Allah berikan padanya surga yang sangat mahal. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Semoga setelah ini ya kita bisa menjaga sama-sama wudu kita. Ya, sama-sama kita termotivasi kita dengan mendengar hadis ini, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada anak kita. Hadis yang kedua, di antara amalan ini yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raq'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Wal muradu bihima raq'atai sunnah, dua rakaat sunnah sebelum subuh yang kita lakukan itu, maka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini kalaulah kita di setiap hari mendapatkan kenikmatan dunia, dagang kita untung, kesehatan kita dan anak-anak kita terjaga, pekerjaan kita selesai, proyek pencarian sudah selesai, semua beres, nikmat-nikmat dunia kita dapatkan misalnya kan, itu tidak ada nilainya semua itu, tidak bernilai semuanya dari dua rakaat yang kita lakukan. Maka ya kita orang yang menjaga dua rakaat ini dan tidak mau dia ketinggalan, orang yang paling hebat, orang yang memiliki kekayaan apa yang ada di dunia dan seisi ini. Apa kira-kira dari nikmat dunia ini yang paling disukai orang hari ini? Coba kita rasakan, coba kita ingat. Dia dapatkan itu, tapi dia tidak salat dua rakaat, ya kan? Dia dapatkan, tapi dia tidak salat dua rakaat sebelum subuh. Dibandingkan dengan seseorang yang dia salat dua rakaat sebelum subuh, kemudian dia salat berjamaah, salat subuhnya, tapi dia tidak mendapatkan tadi keindahan dunia tadi, maka dia jauh lebih hebat. Jelas? Jangan pernah kita tinggalkan lagi sudah. Berazam kita minta tolong kepada Allah agar Allah tolong kita supaya kita bisa menjaga salat dua rakaat ini. Itulah salah satu hikmah ini Pak Haji, bahwa kenapa diberi jedah sedikit antara azan dan iqamah, biar kaum muslimin tidak ketinggalan sunnah yang agung ini. Biar orang yang telat bangun bisa melaksanakan salat sunnah ini di rumahnya dua rakaat. Karena Nabi memang dalam riwayat kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunat dua rakaat qabla al-fajar itu dilakukan oleh Nabi dulu di rumahnya. Ini subhanallah, ini amalan yang berkualitas, amalan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Mari kita jaga yang seperti ini. Kita jadikan semangat kita dalam menjaga
apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup kita. Tidak ada nilai semua dari kenikmatan dunia ini jika dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum subuh tadi. Kira-kira berapa menit, Bang? Tidak lama ya, 2 rakaat cuma. Nilainya khairu minad dunya wa ma fiha. Ada yang lebih bernilai dari dunia dan seisinya? Tidak ada. Itu yang paling tinggi. Tapi itu semua kalah. Tidak akan ada nilai di sisi Allah jika dibandingkan dengan 2 rakaat itu. Jelas ya? Jangan lagi kita tinggalkan 2 rakaat ini. Para anak-anak muda, para pemuda, mari kita jaga. Semoga masuk kepada hadis Nabi, syabun nas'a fi ibadatillah. Maka kita jaga salat ini. Jika istri kita lalai, maka bangunkan lebih awal salat. Jangan lupa salat 2 rakaat di rumah. Nah, dijelaskan Aisyah juga dalam hadis yang lainnya, annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi sya'nir rak'ataini 'inda tulu'il fajri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahuma, 2 rakaat itu kata Rasulullah, ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Ya Allah, 2 rakaat itu kata Rasulullah lebih aku sukai dari dunia ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap dunia ini beliau tidak terlalu mengambil perhatian, tidak habis tenaga energi untuk memikirkan dunia. Sampai-sampai para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, para pemuka, para pemimpin Persia dan Romawi, mereka orang-orang yang penuh dengan kenikmatan, bergelimang dengan segala bentuk kenikmatan. Mereka pemimpin, Anda ya Rasulullah juga pemimpin kami. Kata Nabi SAW, gampang saja jawabannya. Coba lihat jawaban Nabi. Ketika ada sahabat mengatakan itu, ya biasa sahabat prihatin dengan Nabi. Sayangnya ke Nabi itu sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, mereka para pemimpin-pemimpin dunia, mereka bergelimang dengan kenikmatan dunia. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunia. Apa urusan aku dengan dunia ini, wahai sahabat? Kata Rasulullah. Mali walid dunia. Apa urusan aku dengan dunia ini? Bayangkan tuh. Kita ini, kata dia, kita ini dengan dunia ini, seseorang dengan dunia ini, kata Nabi SAW, ya, ibarat karajulin istazalla tahta syajar. Ibaratnya hanya seperti orang yang bernaung sejenak di bawah pohon yang rindang. Orang yang bernaung, ibaratnya yang berhenti sejenak berteduh itu kan tidak lama, ya? Tidak lama. Itulah cuman gambaran kita ini di dunia ini. Itulah hakikat keberadaan kita di dunia ini. Seperti orang yang berteduh sejenak di bawah pohon yang rindang, tsumma raha wa tarakah. Kemudian dia pergi meninggalkan dunia, sudah. Ustaz, boleh kita menikmati dunia? Sangat boleh, karena kita masih hidup di dunia. Jangan kita berpikir meninggalkan dunia, tidak mungkin, itu mustahil, karena kita tinggal di dunia ini. Tapi jadikan dunia ini sebagai jembatan menuju kebaikan yang abadi, tidak sebagai tujuan kita di sini. Berbeda itu cara pikirnya, cara pandangnya. Ibnu Abbas ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Maka kata Ibnu Abbas, dunia ini terbagi kepada 3. Yang pertama, bagi orang-orang beriman digunakan dunia sebagai bekal menuju akhirat. Orang-orang kafir itu dihabiskan untuk menikmatinya. Adapun orang-orang munafik, mereka berhias dengan dunia ini. Ya, mereka menjadikan sebagai pakaiannya. Maka orang beriman adalah sebagai zat, tempat untuk mengambil bekal menuju akhirat. Maka di antara bekal-bekal kita tadi, menjaga wudhu kita, menjaga 2 rakaat sebelum subuh kita. Subhanallah, amalan-amal ini sangat bernilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 2 rakaat itu sungguh aku lebih sukai dari dunia dan seisinya.
Makanya sebagian para ulama, semakin pentingnya salat ini, itu boleh kita qada. La qadarallah, kita kelelahan, capek, tidak bangun, azan tidak kedengaran. Biasanya subhanallah sebelum azan sudah bangun, tapi mungkin kena kelelahan di pagi itu tidak terbangun, sehingga kita bangun di saat orang sudah mulai qomat dan kita salat. Lalu apa yang terjadi? Ya sudah, kita tidak masalah, kita qada nanti setelah salat. Itu boleh. Oleh karenanya ikhwan wa akhwatifiddin, ini salah satu amalan yang sangat luar biasa. Nah, amalan berikut di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Abdurrahman ibn Abi Amrah, seperti Nabi SAW katakan, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang salat isya berjamaah, faka'anna maqama nisfal laili, maka pahala bagi orang yang salat isya berjamaah itu seperti orang yang mendirikan separuh malam. Padahal kita salat sebentar cuman, maka pahalanya seperti orang yang mendirikan malam dengan ibadah. Wa man shallas subha fi jama'atin, orang yang salat subuh secara berjamaah di masjid, faka'annama shallal laila kullah, seperti orang yang salat sepanjang malam. Hadiah Allah untuk kita orang beriman. Apalagi ditambah dengan betul-betul salat malam, luar biasa. Maka disinilah hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim dalam kitab salat. Mari kita sama-sama menjaganya. Isya di rumah Allah, subuh di rumah Allah. Makanya orang yang menjaga salatnya, maka dia menjadi orang yang bahagia, karena dia telah menjaga tiang agamanya. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan. Saya bacakan dulu di sini ya. An Aus ya Ibn Ausin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok hari apa nih? Jumat. Nah, saya sampaikan hadisnya. Man igtasala yaumal jum'ati wa ghassala wa bakkara wa batakar wa dana wastam'a wa ansat, kana lahu bikulli khatwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Ini hadisnya dihasankan oleh At-Tirmizi dalam kitab Sunannya. Kemudian Ibnu Khuzaimah disahihkan oleh beliau. Apa artinya? Orang barang siapa yang mandi di hari Jumat, disunahkan kita di Jumat itu mandi bersih-bersih, sebagaimana Jumat itu merupakan hari Sayyidul Ayyam bagi kita. Kemudian dia bersegera datang ke rumah Allah ini dan dekat ya, kemudian dia mendengarkan, memperhatikan, menghayati apa yang disampaikan di saat khutbah, maka setiap langkah yang dilepaskannya menuju rumah Allah itu pahalanya ajru sanatin, seperti pahala 1 tahun orang yang salat, orang yang puasa disertai dengan qiyam. Masya Allah, amalannya luar biasa. Orang-orang yang menjaga ini tentu mendapatkan mendulang pahala yang besar, yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Wa ghassal di sini artinya di sini adalah yakni ghassala ra'sah, dia mandi, membersihkan, dia mandi ya. Kemudian bakkar wa ibtakar iraduhuma ma'an li ta'kid, betul-betul dia datang di awal waktu, bersegera, maksudnya datang ke rumah Allah ini, salat, dan dia kemudian mendengarkan, dia mendapatkan khutbah. Ya, terkadang kan subhanallah hari Jumat khatib sudah naik, dia masih di luar masjid atau masih sibuk ya di dalam ngobrol di luar sana. Padahal dalam hadis lain disebutkan kalau khatib sudah naik mimbar, sudah tertutup sudah catatan malaikat. Rugi tidak kita itu? Malaikat berdiri mencatat fulan masuk, fulan masuk, fulan masuk, fulan masuk. Ada orang tidak dicatat oleh malaikat karena dia datang ke masjid setelah khatib naik mimbar. Rugi sekali kita. Makanya hari Jumat kita siapkan diri kita, kita bersegera untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan azan dulu.
Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Dalam sebuah hadis, Mi'dan ibn Talha al-Ya'mari berkata, "Laqitu Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku bertemu dengan Thauban, kata Mi'dan, aku berkata kepadanya, "Akhbirni bi'amalin yudkhiluni billahil jannah." Ya. Kabari aku, kata Thauban, kata Mi'dan kepada Thauban, satu amalan yang aku kerjakan, yang jika aku kerjakan, Allah Subhanahu wa taala memasukkan aku ke dalam surga. Ya, walaupun amal kita yakini bukan menjadi salah satu jaminan seseorang itu masuk surga bukan karena amalnya saja semata, tapi seseorang masuk surga karena rahmat Allah, yang mana rahmat Allah itu datang dari amalan-amalan yang kita lakukan ini. Maka kemudian aku berkata kepadanya, bi ahabil a'mali ilallah. Ya, maka Thauban diam, enggak menjawab sampai 3 kali saya tanya, katanya. Ketika aku tanya ketiga kalinya, maka dia berkata, sa'altu an dzalika Rasulullah. Aku bertanya tentang pertanyaan kamu itu kepada Rasulullah. Begitulah semangatnya para sahabat beramal. Yang ditanya sesuatu yang berkualitas, yang menjadikan dirinya mulia di sisi Allah, yang ganjarannya itu tinggi di sisinya. Para sahabat bertanya sesama mereka antara amalan yang paling luar biasa. Para sahabat juga bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi memberi nasihat kepada Thauban, alaika bi kasratis sujudi lillah. Hendaklah engkau perbanyak sujud kepada Allah. Makna sujud di sini artinya sujud dalam salat. Bukan tiba-tiba nak sujud bukan gitu maksudnya. Sujud di sini adalah sujud dalam salat. Ya. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan
tidaklah engkau sujud satu kali sujud karena Allah lillah illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali Allah angkat derajat di sisinya. Sekali sujud diangkat Allah satu derajat. Wa hutta anka biha khati'ah, dan Allah hapuskan darimu satu kesalahan. Kita paling tidak yang wajib 17 rakaat. Ditambah qabliyah ba'diyah minimal ada 12 atau 10. Ditambah lagi dengan salat duhanya. Ditambah lagi dengan witirnya. Ditambah lagi dengan salat malamnya dan seterusnya. Maka setiap kali kita sujud kepada Allah, Allah angkat derajat kita. Dan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Ingat ya, sekali kita sujud karena Allah, Allah angkat derajat kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Kemudian di antara amalan yang sangat luar biasa, kita akan mendulang kebaikan dan pahala dengan amalan sunnah berikutnya adalah man syahidal janazata hatta yusalli falahu qirat. Yang ikut menyolatkan jenazah maka Allah berikan satu qirat. Makanya ada kabar duka di antara kaum muslimin bahwa saudaranya, sahabatnya meninggal dunia, usahakan datang untuk menyolatkannya karena pahalanya besar. Nabi mengatakan falahu qirat, satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan kana lahu qiratan, yang menyolatkan sampai dia ikut menguburkan maginya 2 qirat. Qil wa mal qiratan, apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Qala mithlul jabalainil azibaini, seperti 2 gunung besar. Seperti 2 gunung besar. Dalam riwayat disebutkan adalah asgharahuma mithlu Uhud, maksudnya seperti 2 bukit Uhud. 1 qirat 1 bukit Uhud. Kalau hanya ya kita menyolatkan berarti 1 qirat. Di Masjid Al-Madinah ini kita salat zuhur, tiba-tiba ada jenazah dari kaum muslimin. Nah, jangan segera pulang. Tunggu dulu. Ada kebaikan yang bisa kita ambil dari salat jenazah itu. Makanya salatkanlah, ya, ikutlah menyolatkan sehingga kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam hadis yang lain kita akan mendulang kebaikan dan pahala yang besar dari amalan sunnah. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, man sama yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifah. Orang yang berpuasa 1 hari karena Allah, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Ya Allah, 1 hari kita berpuasa karena Allah, Allah jauhkan wajah kita dari neraka Allah selama 70 tahun. Nah, hadis yang lain di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang memberikan makan. Hadis ini sudah masyhur bagi kita, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'a. Orang yang memberikan makan bagi orang yang berpuasa, maka baginya mendapatkan pahala seluruh orang yang diberikannya tadi. Ini adalah ide cerdas bagi orang beriman untuk mendulang pahala yang banyak dengan mengamalkan sunnah memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Ya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang tersebut. Berarti dia digandakan Allah, ya, pahalanya di hari tersebut. Maka disinilah kata para ulama, innallaha bifadli 'alal khalqi ajarahum 'ala mabtalahum bihi minal amri wan nahi la bistihqaqi wajaba lahum thumma zadahum min fadlihi al-mudha'afa fi. Bahwa kita diuji Allah Subhanahu wa taala dengan perintah dan larangan, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada kita ya amalan pahala yang berlipat-lipat pada amalan-amalan tertentu yang mana itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Baik. Di antara amalan adalah seperti umrah misalnya, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Umrah yang satu dengan umrah yang berikut. Umrah terakhir 2019 sebelum Covid. Sekarang sudah terbuka lagi peluang umrah di tahun 2022. Umrah yang dulu dengan umrah yang sekarang
andai ada dosa yang ia kerjakan, Allah hapuskan. Allahu Akbar. Maha kasih Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada hambanya. Kalau kami tidak bisa umur Ustaz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu ilal jum'ah. Bahagia kita dari satu Jumat ke Jumat berikut. Wassalawatul khams, salat 5 waktu, antara subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya. Andai ada dosa yang kita lakukan antaranya itu kafaratun lima bainahunna, maka salat itu menjadi kafarah dari dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Jumat yang lalu, besok pagi Jumat insyaallah Allah pertemukan kita. Maka jika ada dosa, maka kafarah. Bertemu kita dari Jumat ke Jumat itu bahagia seharusnya kita. Gitu kan? Karena ada dosa kita akan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita antara salat dengan salat juga harus kita bahagia. Maka saya katakan berbahagia mengejar surga. Karena banyak orang tidak bahagia. Banyak amalan itu hanya sekedar merasakan itu beban saja. Tapi muslim harus bahagia mengejar amalan-amalan itu, karena balasannya tidaklah ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Ada amalan-amalan yang sangat banyak. Di antaranya saya bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tentang orang yang membangun rumah Allah tabaraka wa taala. Man bana masjidan hasibtu annahu qala yabtaghi bihi wajha Allah bana Allahu lahu mithlahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid lillah, yabtaghi bihi wajha Allah, yang diinginkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, diniatkan lillah tabaraka wa taala, maka apa balasannya? Bana Allahu lahu mithlahu fil jannah, Allah bangunkan baginya seperti itu dalam surga. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan baginya rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan orang-orang yang Allah berikan kepadanya rezeki lalu dibangun rumah Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar itu pula lah yang akan Allah berikan dia nanti di surga, seperti mana yang telah dia bangun di kehidupan dunia ini. Nah, bukan hanya bagi yang membangun, tapi bagi orang yang datang juga akan mendulang pahala dengan mengamalkan sunnah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tabrani dan Mu'jam Kabir, kemudian dalam yang lain, maka disebutkan man ghada ilal masjidi, orang yang datang ke rumah Allah ini, melangkahkan kaki ke rumah Allah ini, la yuridu, tidaklah ada keinginan, illa kecuali ayata'allama khairan, untuk belajar yang baik, untuk belajar ilmu, belajar kebaikan, belajar agama, au yu'allimuhu, atau dia datang ke masjid ini untuk mengajarkan agama Allah. Apa pahalanya? Kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuh, seperti orang yang haji sempurna hajinya. Subhanallah. Kaum muslimin yang datang ke masjid ini, menyengaja datang duduk masjid ini, niatnya satu, salat. Kedua, dia ingin belajar dalam kajian-kajian kita. Maka dengan niat yang tulus dan ikhlas tadi, seperti orang yang mendapatkan yang haji dengan sempurna. Allah Akbar. Semoga Allah berikan kepada kita istiqamah di jalan kebaikan ini. Ya. Allahu Akbar. Maka inilah pahala-pahala yang luar biasa. Ikhwani wa akhwati fiddin. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mendatangi rumah Allah ini. Idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masjida, kata Nabi SAW, jika engkau datang ke rumah Allah, ya, dan dia terus menjaga setiap kali azan dia datang, menjaga 5 waktunya. Idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masjid, datang terus ke masjid ini.
Maka Nabi apa kata Nabi SAW? Fashhad lahu bil iman. Maka engkau boleh bersaksi mengatakan orang ini beriman. Untuk mengukur orang beriman tidaknya, salah satunya adalah barometernya, lihat dia suka ke masjid apa tidak. Ya. Kalau masjid jarang-jarang nampak, maka subhanallah, mana imannya? Di mana disembunyikan? Tapi kalau sudah nampak laki-laki ini, masya Allah, boleh kita bersaksi dengan mengatakan insya Allah dia mukmin. Boleh. Dari mana kita boleh mengatakan itu? Karena kita ini melihat terus ke masjid. Nah, itu dia. Makanya ketika orang beriman nampak ke masjid, Allahu Akbar, bahagia hati kita. Apalagi anak bujang ke masjid terus 5 waktu, rajin ngaji, rajin sholat, belum menikah, tandai cepat. Boleh jadi menantu tuh bang. Tapi niatnya tulus datang ke masjid. Kalau tulus datang ke masjid, Allah beri dari apa yang ia niatkan. Anaknya ganteng, baik, rajin ngaji, belajar agama, sholat 5 waktu terjaga, itu kan? Maka cepat-cepatlah dia kaya pula lagi. Tandai rumahnya, ya, copek diberi kode, nah, itu kan? Tidak masalah itu. Ikat calon menantu dan boleh sabit macam itu dah masalah. Subhanallah. Itu kan? Apalagi orangnya baik, orang yang beragama, akhlaknya luar biasa, masya Allah. Maka begitu kita cari, ya, kalau orang soleh itu, harta itu Allah yang mengantarkan ke dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ke orang soleh itu Allah yang mengantarkan harta itu kepadanya dengan cara Allah, bukan dengan cara manusia. Kalau cara kita terbatas, ide kita tidak banyak, usaha kita sedikit. Kata Allah, kata Nabi SAW, dia hanya mendapatkan apa yang telah ditakdirkan. Tapi ketika akhirat menjadi ingatannya, semangatnya, maka Allah hantarkan dunia kepadanya. Sedangkan dunia itu datang tunduk hina kepadanya, sementara dia tidak suka kepada dunia itu. Ya, dunia itu yang mengisi hidupnya, sementara dia tolak dunia itu. Jangan diantar duit ini ke sana, ke lain aja gitu. Masya Allah, duit itu ngemis datang ke dia, ditolak sama dia. Udah, saudara saya lebih banyak yang membutuhkan, udah antar aja. Subhanallah. Coba anak-anak muda keluar fikir begini, ya, luar biasa. Kita ajarkan mereka kekuatan iman yang dahsyat. Maka inilah betapa ketika orang-orang beriman itu kuat, orang-orang beriman itu kokoh ketika dia menjaga syariat yang mulia ini. Kenapa anak-anak muda kita hari ini lemah? Karena banyak pelanggaran syariatnya. Banyak pelanggaran syariatnya. Didiklah anak-anak muda kita dengan ibadah. Didiklah anak-anak kita dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Insya Allah harapan kita mereka akan menjadi anak-anak yang kuat dan kokoh, serta berpendirian dan memiliki banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekira cukup, ya, apa yang kita bahas pada malam ini. Insya Allah pada masih banyak sesungguhnya amalan-amalan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jika kita lakukan ini, akan kita dulang pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Minta maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian kita pada malam ini kepada Allah dan kepada